Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Setianingrum dengan NIM 19314141095 dari program studi PGMI kelas 6F. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Evi. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, karena kita sudah berdoa, gimana kabar kalian sekarang? Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran? Pastinya kalian sudah siap ya. Nah, supaya kita lebih siap lagi dalam memulai pembelajaran hari ini, yuk kita ice breaking dulu ya. Kalian anak-anak di sana juga menirukan gerakan dari ibu. Kita akan nyanyi yaitu satu jari kanan dan satu jari kiri. Ada yang tahu? Kalau tahu, kita nyanyi bareng-bareng. Dan yang belum tahu, Ibu harap kalian mengikuti gerakan yang Ibu contohkan. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kelinci. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadi kacamata. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah tendaku. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, ayo kita belajar. Nah, itu tadi adalah ice breaking yang Ibu contohkan. Ibu harap dengan kita melakukan pemanasan atau ice breaking ini, kalian semakin siap dalam menerima pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Belum tahu? Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 8, yaitu keselamatan di rumah dan perjalanan pada subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 1. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu kalian dapat menerangkan satuan waktu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Lalu yang kedua, kalian dapat menghitung satuan waktu. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menerangkan mengenai penggunaan huruf kapital. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menyusun teks dengan menggunakan huruf kapital dengan benar. Dan yang terakhir, dan yang kelima, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pola irama. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu mendemonstrasikan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian sudah siap belajar dan siap menerima materi yang Ibu sampaikan. Yuk, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran inti.
Sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira kita masuk sekolah itu jam berapa sih? Kita masuk sekolah itu jam 7. Lalu kalian kalau sarapan di rumah jam berapa? Jam 6. Nah, bagaimana kita tahu tentang ini jam berapa, sekarang jam berapa? Itu dari mana? Betul, kita tahu mengenai ini jam berapa itu dengan menggunakan satuan waktu atau jam. Nah, fungsi dari jam sendiri yaitu sebagai petunjuk waktu. Jadi kita tahu hari ini itu kita sekolah jam berapa. Lalu saat istirahat itu jam berapa? Sekarang jam 7, sekarang jam 8 dan sebagainya. Nah, di buku kalian sudah ada contoh soal. Nah, kita akan coba mempraktekkan dan kita bersama-sama membacanya ya. Nah, di buku kalian yang pertama itu ada jarum pendek menunjuk pada angka 6 dan jarum panjang menunjuk pada angka 12. Maka itu dibaca pukul. Nah, sekarang kita praktekkan. Jarum pendek menunjuk pada angka 6. Sedangkan jarum panjang menunjuk pada angka 12. Nah, seperti ini, dia akan lurus. Ya, dia akan lurus. Nah, saat seperti ini, maka kita membacanya yaitu pukul 6 atau bisa juga pukul 6 tepat. Nah, soal yang kedua yaitu jarum pendek menunjuk pada angka 7 dan jarum panjang menunjuk pada angka 12. Jarum pendek menunjuk pada angka 7 dan jarum panjang menunjuk pada angka 12. Nah, ini dibaca pukul 7 atau pukul 7 tepat. Selanjutnya yaitu jarum pendek menunjuk pada angka 11 dan jarum panjang menunjuk pada angka 12. Nah, kita membacanya yaitu pukul 11. Nah, lalu di bawahnya ada lagi soal. Jarum pendek menunjuk pada angka 10 dan jarum panjang menunjuk pada angka 12. Maka dibaca jarum pendek pada angka 10 dan jarum panjang pada angka 12. Nah, maka dibaca pukul 10. Nah, kalian tadi pasti sudah sarapan kan? Nah, tadi kalian sarapan pakai apa? Iya, pasti ada nasi, ada lauk, ada sayur, dan ada buah-buahan, ada juga terkadang ada susu. Nah, kalian tahu nggak sih kalau ternyata saat kita sarapan itu ada aturan-aturannya. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipenuhi atau harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain: 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa ketika makan. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. Dan 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. Yang terakhir, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah,
Itu tadi adalah teks tentang aturan ketika sarapan pagi. Coba anak-anak perhatikan di setiap di bacaan tersebut saat ada kata-kata Tuhan itu menggunakan huruf kapital karena nama Tuhan itu menggunakan huruf kapital. Apakah anak-anak tahu kira-kira apa saja sih huruf-huruf kapital yang kita gunakan, atau di situasi atau pada kondisi apa kita menggunakan huruf kapital? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan huruf kapital yang benar dalam kalimat sesuai ejaan bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misal, apa maksudnya? Atau dia membaca buku. Nah, kata pertama atau huruf pertama itu menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua yaitu huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama orang. Misal Amir Hamzah, maka A-nya itu menggunakan huruf kapital dan Hamzah hanya juga menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua ada Dewi Santika, maka huruf D menggunakan huruf kapital atau huruf besar dan huruf S juga menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Semisal adik bertanya, kapan kita pulang? Maka dalam petikan tersebut, kapan, K-nya itu menggunakan huruf kapital. Lalu contoh yang kedua yaitu orang itu menasehati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, maka berhati-hatilah huruf B pertama itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Semisal agama Islam, Kristen, Buddha itu huruf I, K, dan B-nya menggunakan huruf kapital. Lalu kitab suci Al-Quran, maka A-nya juga menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Semisal Sultan Hasanuddin, maka S dan H-nya menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya ya anak-anak. Nah, kalian setiap sarapan atau setiap kalian makan siang atau makan malam, kalian pasti akan berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Mengapa kalian berdoa setelah makan dan sebelum makan? Ya, betul. Jadi, mengapa kita berdoa? Karena itu sebagai salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa makan untuk hari ini. Nah, Ibu ada lagu tentang terima kasih ya Tuhan. Itu sebagai rasa syukur kita telah diberikan kecukupan dalam kehidupan ini. Nah, kalian mau tahu seperti apa lagunya? Yuk kita tonton di sini. Pembelajaran kita sudah selesai. Nah, coba yuk kita review. Kira-kira tadi kita belajar tentang apa saja.
Yang pertama, kita belajar tentang waktu, cara membaca waktu. Yang kedua, kita belajar tentang huruf kapital. Dan yang ketiga, kita belajar tentang irama dan juga nada yang terdapat dalam lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ibu harap kalian memahami apa yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian selalu sehat, tetap jaga kesehatan tubuh, jangan lupa belajar di rumah. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan pada pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.